Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1912, dunia sedang berada di masa kejayaan teknologi. Manusia merasa tak terkalahkan, dan di tengah euforia kemajuan itu, lahirlah RMS Titanic, mahakarya teknologi dan kemewahan. Kapal ini dibangun oleh perusahaan White Star Line di Belfast, Irlandia Utara. Panjangnya lebih dari 260 meter, beratnya puluhan ribu ton, dan di dalamnya terdapat segala kemewahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dinding berlapis kayu mahal, tangga megah seperti istana, lampu kristal bergemerlap, serta ruangan-ruangan elit yang hanya bisa dinikmati oleh bangsawan dan pengusaha kaya. Bahkan media saat itu menyebut Titanic sebagai The Unsinkable Ship, kapal yang tidak bisa tenggelam. Tanggal 10 April 1912, Titanic memulai pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris, menuju New York, Amerika Serikat. Lebih dari 2.200 orang menaiki kapal itu, pria, wanita, dan anak-anak dari berbagai negara, kelas, dan impian. Kelas pertama dihuni oleh keluarga kaya, bangsawan, dan selebriti masa itu. Kelas kedua diisi oleh orang-orang terhormat dan pekerja profesional. Dan di kelas ketiga, duduk para imigran miskin yang bermimpi tentang kehidupan baru di Amerika. 4 hari pertama perjalanan berjalan sempurna. Cuaca cerah, laut tenang, dan semua penumpang menikmati pelayaran megah di tengah samudra. Mereka makan malam dengan musik orkestra, berdansa, bersantai di dek, dan memandangi bintang di langit yang jernih. Semua terasa indah. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa keindahan itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu, tanggal 14 April 1912. Udara di Laut Atlantik Utara terasa menusuk dingin. Langit gelap tanpa bulan, hanya bintang yang bersinar. Di ruang kemudi, para perwira berjaga. Namun di kejauhan, gunung es raksasa mengapung diam di tengah kegelapan. Pukul 11.40 malam. Penjaga di menara pengintai berteriak panik. Gunung es! Tepat di depan. Bel peringatan dibunyikan. Kemudi diputar cepat. Mesin dibalik arah. Namun kapal sebesar itu tak bisa berbelok secepat harapan. Badan kapal menggesek gunung es di sisi kanan. Bunyi benturan terdengar seperti robekan baja panjang, pelan tapi mematikan. Beberapa menit kemudian, air laut mulai masuk ke ruang bawah kapal. Awalnya hanya sedikit, tapi dalam hitungan menit, ratusan ton air menembus dinding logam. Kapal ini dirancang memiliki kompartemen kedap air, namun sayangnya, gunung es merobek 5 ruang sekaligus. Titanic hanya bisa bertahan jika 4 ruang bocor, tapi 5? Itu berarti tenggelam. Kapten Edward Smith, yang dikenal sebagai kapten paling berpengalaman, segera memeriksa kerusakan. Wajahnya pucat. Dengan suara berat ia berkata, dalam 2 jam, kapal ini akan tenggelam. Sinyal darurat segera dikirim. Lampu suar menyala ke langit malam. Pesan SOS dikirim melalui radio telegraf. Mayday, Titanic menabrak gunung es. Kami butuh bantuan segera. Namun tidak ada kapal yang cukup dekat. Kapal penyelamat terdekat, RMS Carpathia, masih 4 jam jauhnya. Ketika perintah evakuasi diumumkan, banyak penumpang belum menyadari bahaya. Sebagian masih bercanda, berpikir bahwa kapal sebesar Titanic tidak mungkin tenggelam. Namun di ruang bawah, air sudah naik setinggi dada. Beberapa ruangan mulai gelap, dan perlahan, kepanikan mulai melanda. Titanic hanya memiliki 20 skoci penyelamat, jauh dari cukup untuk menampung semua penumpang. Saat perempuan dan anak-anak dinaikkan lebih dulu, banyak pria rela mundur, memberikan tempat untuk orang lain. Beberapa keluarga harus berpisah. Pelukan terakhir, air mata, dan doa mengiringi kepergian mereka. Sementara itu, di dek atas, orkestra kapal tetap memainkan lagu. Mereka tahu kapal akan tenggelam, namun tetap berdiri tegak memainkan musik terakhir mereka. Nearer, my God, today.
Lagu itu kini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan manusia di ambang maut. Sekitar pukul 2 dini hari, bagian depan Titanic sudah tenggelam sepenuhnya. Laut semakin dingin. Kapal yang megah itu mulai berdiri tegak, menantang langit sebelum akhirnya patah menjadi dua. Jeritan, tangisan, dan suara logam berderak memenuhi malam. Lalu, hening. Titanic tenggelam perlahan ke dasar Laut Atlantik, membawa lebih dari 1.500 jiwa bersamanya. Air sedingin es membunuh banyak korban hanya dalam hitungan menit. Ketika kapal Carpathia tiba beberapa jam kemudian, mereka hanya menemukan sisa-sisa skoci dan penumpang yang berhasil bertahan. Hanya sekitar 700 orang yang selamat. Sisanya, hilang selamanya di dasar laut. Tragedi ini mengguncang dunia. Kapal yang diklaim tak bisa tenggelam justru menjadi simbol dari kesombongan manusia di hadapan alam. Sejak saat itu, seluruh dunia mengubah aturan keselamatan kapal laut. Jumlah skoci harus cukup untuk semua penumpang, sistem komunikasi darurat diperbaiki, dan latihan evakuasi wajib dilakukan di setiap pelayaran. Kini, bangkai Titanic masih terbaring di dasar laut, di kedalaman lebih dari 3.800 meter. Sebagian besar tubuhnya telah hancur dimakan waktu, namun kisahnya abadi. Titanic bukan hanya kisah tentang kapal yang tenggelam, tapi tentang cinta, keberanian, pengorbanan, dan pelajaran berharga. Bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, kita tetap makhluk yang kecil di hadapan alam semesta. Demikian kisah nyata tenggelamnya kapal Titanic, tragedi yang mengubah sejarah dunia. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kesombongan tidak pernah membawa keselamatan, dan dalam setiap bencana, selalu ada pelajaran yang berharga tentang kemanusiaan dan kasih sayang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.